Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tutorial tentang membuat brosur sederhana dengan menggunakan Corel X7. Saya buka Corelnya. Oke, di sini saya buat tutorial ini sebenarnya untuk membantu teman-teman saya yang ingin ikut ujian kompetensi desain grafis. Kebetulan saya dapat contoh soalnya dan saya buat tutorial ini untuk membantu sebagai referensi teman-teman belajar untuk menghadapi uji kompetensi desain grafis. Oke, saya buka lembar kerja baru. Nah, kalau mengikuti petunjuk soal, saya buka rumus soalnya di sini. Sebelum mengerjakan soal, sebaiknya teman-teman baca dulu petunjuk soalnya biar tidak salah. Pertama, kita diminta untuk membuat soalnya itu dikerjakan di kertas A4 dengan bentuk potret dengan resolusi sebesar 150 dpi dengan mode warna adalah CMYK. Kita kembali ke Corel kita. Ini A4 udah bener, potret udah bener, mode warnanya CMYK udah bener, DPI nya resolusinya 150. Oke, kita oke saja. Nah, inilah di area inilah kita akan memulai mengerjakan desainnya. Saya ambil contoh desainnya saja yang sudah ada file import. Saya ambil contoh desainnya. Nah, ini contoh desainnya. Saya taruh di sini untuk panduan kita belajar. Nah, ini. Nah, pertama kita akan buat dulu background. Nah, backgroundnya ini teman-teman bisa langsung double klik di sini biar akan muncul kotak sebesar lembar kerja kita. Double klik. Nah, akan ada kotak seperti ini. Kita kasih warna, misalkan saya ambil warna ini. Nah, saya kasih warna ini. Terus untuk membuat background ini ada kotak-kotak seperti ini yang jumlahnya banyak gini ya. Kita buat aja, saya ambil rectangle. Nah, membuat kotak seperti ini. Terus saya kasih warna agak lebih gelap. Ini tadi kan warna backgroundnya ini, saya ambil warna ini sekarang. Nah, gini. Kalau saya zoom, teman-teman, saya zoom di sini. Nah, ini kan ada garisnya nih ya. Nah, oke, kembali ke Pictool. Saya zoom. Nah, ini ada garisnya. Kita hapus garisnya dengan cara klik kanan pada tanda silang. Nah, ini sudah nggak ada garisnya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Berikutnya kita akan menduplikat kotak ini menjadi banyak seperti yang pada contoh di sini. Nah, caranya adalah teman-teman bisa buka transform. Nah, di sini transform, kalaupun tidak ada teman bisa ambil di sini. Nah, arrange, transform, pilih salah satunya, kita pilih position ya. Nah, ini positionnya di sini. Nah, misalkan saya mau copy ke bawah gini 70 kali. Nah, misalkan ini copy ke bawah, berarti teman-teman harus pilih yang bawah ini. Kalau pilih ini berarti ngopinya ke kanan, kalau pilih ini ngopinya ke kiri. Nah, kita pilih yang paling bawah. Coba saya masukin 3. Nah, coba kita 3. Nah, biar ada jarak. Kalaupun nggak kita rubah, nanti akan mepet. Nah, ini saya copy ke bawah. Nah, seperti ini saya zoom ya. Nah, ini berarti kurang renggang, kurang renggang jaraknya. Saya ulangi lagi, saya Ctrl Z, kembalikan, saya pilih 4, coba saya buat 4 ya. Saya apply. Nah, ini udah renggang. Oke. Berikutnya kita blok semua, baru kita group, kita geser ke sini. Klik lagi sekali, akan ada tanda panah bermata 2 seperti ini. Kita putar begini, kita masukin ke sini.
Nah begini, tinggal teman power clip ya, masukin gambar ini, gambar yang ini kita masukin ke dalam background kita ini. Nah caranya gimana? Pilih objek ini, pilih menu efek, power clip, nah baru place inside frame, masukin dalam sini, klik. Nah background udah jadi, ini udah jadi. Oke, ini udah jadi. Nah selanjutnya kita akan coba buat kotak-kotak ini. Ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5 kotak ya. Kita buat dulu yang satu ini, menggunakan membuat kotaknya pakai ini, pakai bezier saja, karena kotaknya kan tidak apa namanya, kubus ya. Klik di sini aja, kita buat di sini, kliknya, klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Oke, udah jadi. Kita kasih warna kuning aja dulu biar untuk bedain. Oke, nah terusnya kita buat kotak yang ini, kotak yang ini boleh dari sini kliknya teman-teman. Kita kembali ke bentuk, kembali lagi ke ini, klik di sini, baru klik di sini, ke sini, dan ke sini, baru ke sini, ke sini. Kenapa saya ketemukan lagi di titik awal? Biar bisa diwarnain. Kalau nggak ketemu nggak bisa diwarnain. Nah terus saya pilih warna lagi yang ini gitu ya, nggak apa ketindih begini. Terus saya buat lagi kotak yang hitam ini, pakai bezier juga sama, pakai bezier lagi. Nah gitu ya, saya pilih di sini, klik di sini, klik di sini, terus ketemukan di sini. Nah ketemukan lagi di bawah sini, dan ketemukan lagi di sini, kasih warna hitam. Nah hitam begini ya. Nah, oke. Berikutnya boleh kotak yang ini. Nah kita boleh kotak yang itu, caranya sama, klik lagi di sini, ke sini, ke sini, ke bawah lagi, ke bawah lagi, ketemukan lagi di sini, kasih warna yang agak gelap seperti warna yang ini. Yang kotak-kotak banyak ini kita ambil warnanya di, nah ini warna yang sudah kita ambil tadi, kita langsung nggak usah pilih lagi di sini, kita ambil warna yang di sini aja nih. Ini warna mana yang sudah kita gunakan tadi di sini. Nah saya pilih warna ini. Nah oke, seperti itu. Kalau dirasa kurang miring ya teman-teman, ganti ke shape tool, tarik sini. Nah kalau misalkan kurang besar, kurang tinggi, jadi kita bisa merubahnya di menggunakan shape tool. Nah itu fungsi dari shape tool salah satunya. Nah gitu. Berikutnya kita buat yang kuning lagi, kita kembali ke bezier, klik dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini, baru ke sini lagi, kasih warna putih ya. Warna putihnya belum terekam, ya ada warna putih di sini udah terekam. Nah seperti ini. Kalau dirasa kurang besar, tinggal dimainkan teman-temannya pakai shape tool, mainkan. Kalau ini misalnya kurang tinggi seperti ini, dimainkan gitu ya. Nah kalau yang ininya misalkan kurang tinggi, dimainkan begini, atau ininya kurang kesini, dimainkan gini. Nah itu teman-teman. Nah berikutnya kita akan membuat efek. Ini kan ada ini apa namanya, bayangan ya, di masing-masing kotak ini ada bayangan. Soalnya nanti ini kan kita hapus garis ini. Kalau saya hapus garisnya, cara menghapus garis ini klik kanan pada tanda silang di sini. Nah nggak kelihatan kan, kalau nggak kita kasih efek shadow, dia nggak kelihatan, kecuali kalau kita kasih efek shadow baru kelihatan. Oke, dalam keadaan ini masih terpilih efek shadownya di sini. Klik di sini teman-teman, pilih drop shadow, terus kita pilih modelnya, kita pilih yang smell glow, kita pilih yang warna hitam di sini. Nah ini sudah ada, tapi ini kan terlalu besar. Beda dengan contoh yang ada di sini, kita kecilkan saja, kita rubah menjadi 20, ini menjadi 5, baru kita enter. Nah udah jadi. Nah tinggal yang ini juga, yang kuning juga sama, garisnya dihapus, klik kanan tanda silang, ini kita shadow juga sama, modelnya sama, smell glow warna hitam, bawah sini ini kita kasih warna 5. Nah seperti ini juga sama, kita hapus juga dulu garisnya, baru kita shadow juga, kasih warna hitam juga, di sini kita kasih 5. Yang putih juga sama, kita hapus garisnya dulu,
Terus kita kasih shadow juga sama, kasih warna hitam juga, baru ini nomor ini. Nah, untuk yang ini, yang hitam ini, yang salah satunya ini perlakuannya sedikit berbeda teman-teman, karena ini akan kita blur ya, kita blur. Nah, tapi kalau di Corel itu, kalau objek yang dibuat itu mau di blur, harus di-convert dulu menjadi bitmap. Convert dulu menjadi bitmap. Ini hitamnya kita rubah menjadi hitam pekat tadi ya. Hitam pekat ini. Nah, ini udah hitam pekat. Nah, oke. Caranya membuat blur ini pertama adalah saya rubah dulu ke pick tool. Saya pertama dipilih dulu objeknya, baru pilih bitmap, convert to bitmap untuk menjadikan dia gambar. Nah, boleh CMYK, boleh RGB. Kita pakai CMYK saja, DPI-nya 150. Nah, ini jangan lupa di transparan. Kalau nggak di transparan nanti di luar hitam ini membentuk kotak, ini akan ada putihnya. Kalau kita transparan dia membentuk objek yang aslinya. Baru kita oke. Nah, ini sudah jadi bitmap. Selanjutnya masuk lagi ke menu bitmap, baru blur, baru Gaussian blur. Nah, ini sudah mulai ngeblur ya. Nah, tinggal atur aja di sini berapa tingkat blurnya, baru di oke. Ini udah jadi. Nah, berikutnya kita akan ambil orangnya ini. Nah, orangnya ini kita biar gampang mengseleksinya, kita minta bantuan Photoshop akhirnya. Oke, kita minta bantuan Photoshop ya. Saya buka Photoshopnya. Oke, udah terbuka. Saya ambil gambarnya, file open, tolong Photoshop. Nah, ini gambarnya. Nah, ini layarnya saya nggak usah aja, kita nggak usah dirubah-rubah. Toolnya ini teman-teman, toolnya ini quick selection tool. Nah, ini ukurannya bisa dibesarin. Nah, gini, kita zoom saja, tekan Alt pada keyboard, scroll. Nah, scroll kita besarin. Nah, kita mulai seleksi. Kalau dia tanda plus gini, dia menseleksi. Nah, gini saya seleksi semua, cepat kan? Nah, cepat sekali. Nah, seleksi begini. Nah, ke bawah lagi celananya. Nah, ini ke tangannya gini ya. Terus ke sini, tangan sini. Nah, yang susah, misalnya seleksinya agak susah, di zoom aja, terus di posisinya seperti ini, di zoom, baru kita mulai seleksi. Nah, ini kan terlalu besar ini, pointer saya dikecilin aja dengan menggunakan, boleh dengan cara di sini, gitu ya, atau dengan kurung buka, kurung tutup yang ada di samping huruf P pada keyboard teman-teman. Nah, dikecilkan, besarkan, kecilkan. Nah, gitu ya teman-temannya. Kita seleksi. Nah, seleksi pelan-pelan. Kita kecilkan lagi karena masuk ke jempol. Nah, gitu nih, masuk ke jari-jarinya. Nah, gini. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, ini kan terambil nanti kalau kita copy ya, terambil ya. Ini tekan Alt pada keyboard, tulisnya jadi min. Min itu mengurangi seleksi. Nah, mengurangi seleksi. Nah, gitu, mengurangi seleksi ya teman-teman. Nah, ini udah masuk semua. Oh, ini salah, sorry. Nah, ini plus harusnya. Nah, ini plus juga gini. Nah, kembali ke sini lagi, ini resletingnya nggak masuk. Masukkan, ayo masuk. Nah, ini resletingnya kita kecilkan lagi untuk ngambil resletingnya. Nah, kayak gini kan, ini kan lebih, tekan Alt pada keyboard baru kita. Nah, gitu. Nah, ini kan nggak masuk nih. Nah, kembali ke atas. Nah, ini kan belum nih, gitarnya belum. Kita plusnya kita tambahin. Nah, gini, masukin gitarnya ke sini. Kita seleksi lagi. Oke, seleksi lagi. Seleksi dong. Ayo, cepat, durasi. Ayo. Nah, ini.
Nah ini disapunya begini aja nih teman-teman nih. Ini kan susah nih yang putih nih, kita sapu dulu begini semua. Nah gini, nah, kita besarin, ini kita masukin. Nah gini, kita besarin, baru kita kecilin dulu, tekan Alt, baru kita mulai mengurangi. Nah ini, tekan Alt, kurangin. Sorry, mohon maaf. Dah seperti ini. Kita kecilkan lagi, kita besarkan lagi, normalkan. Ada yang nggak masuk nggak? Kita cek dulu ada yang nggak masuk nggak. Oke, ini udah masuk semua dah ya. Nah, teman-teman bisa Ctrl C pada keyboard, Ctrl C atau file copy gitu ya. Baru buat lembar kerja baru, file new. Jangan lupa ini background kontennya transparan. Baru di OK, ininya ukurannya nggak usah dirubah. Di OK akan seperti ini, baru di paste. Nah ini udah keambil semua, backgroundnya udah hilang. Baru kita simpan file save as. Nah formatnya ini pilihnya harusnya PNG teman-teman, PNG ya, karena PNG ini nggak ada backgroundnya, misalkan saya kasih gambar 2, misalkan saya masukin gambar 2 karena gambar 1 dan gambar 3 kita ganti namanya gambar 3 karena gambar 1 dan gambar 2 udah ada. Kita masukin ke gambar 3 namanya 3. Oke, save. Ada muncul seperti ini, dipilihnya non, baru di OK. Nah kembali ke Corel kita. Nah kita ambil gambarnya teman-teman. Kita ambil gambarnya, ini saya minimize aja. Kita ambil gambarnya di sini. File import ya, ambil gambar di Corel, import. Kita pilih gambarnya G. Nah gambar 3 nih, gambar 3 kita buka tadi. Nah masukin gambarnya di sini, nggak sini aja. Nah kita buka begini. Nah ini gambar, kalau kita masukin, oh nggak ada backgroundnya kan? Nah gini. Nah perhatikan di sini teman-teman. Perhatikan di sini. Ini kan ada bayangan nih, ada bayangan. Nah gimana buatnya? Ini kita copy aja menjadi 3, kita tambah menjadi 3 gambar lagi. Jadi kita tambah 3 gambar jadi 4 gambar. Cara ngopinya boleh Ctrl C, Ctrl V, boleh seperti itu, atau klik kanan, geser, pilih objeknya, geser, baru klik kanan, tercopy juga. Nah tapi kalau saya sih maunya pakai Ctrl D aja, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Ada berapa gambar tuh? Ada 4 gambar ya. Oke, cukup seperti itu. Nah cara nyusunnya seperti ini teman-teman. Ini di blok dulu semua, baru tekan C pada keyboard untuk rata tengah tapi itu vertikal. Baru tekan E pada keyboard, itu rata tengah tapi horizontal. Nah gambarnya ini menindih, gambarnya menindih. Nah baru kita geser seperti ini. Saya zoom ya. Nah kita pilih gambar yang paling atas dulu, geser ke kanan pakai keyboard aja, ke kanan. Nah ini, nah berikutnya pilih gambar yang kedua. Kalau seperti ini kan memilihnya susah nih. Tekan Tab pada keyboard, yang atas ini kita panjangin aja jauh, jaraknya kita jauhin aja, nah seperti ini. Tekan Tab pada keyboard, itu terpilih gambar keduanya, baru kita geser lagi. Udah, tekan Tab lagi, itu gambar ketiga yang terpilih. Nah ini seperti ini hasilnya. Nah, membuat efek seperti ini berarti gambarnya harus ada efek transparan di sini mah teman-teman ya. Nah kita pilih gambar yang pertama dulu, baru tab. Nah terpilih gambar kedua itu. Efek transparan di sini nih teman-teman. Gambar gelas ini diklik aja akan muncul option ini. Pilih yang pertama ini, uniform transform. Klik uniform transform. Kita masukin di sini transparannya menjadi 70. Baru kita enter. Baru kita kembali ke pick tool, di tab lagi, terpilih gambar berikutnya. Kalau
kita pilih lagi transform. Yang pertama uniform transform, uniform transparansi, kita pilih lagi ini misalkan dari 70 kita masukin 85, di enter. Baru kita ke pick tool lagi, baru tab lagi, gambar berikutnya lagi, terus pilih tool transparansi, pilih uniform transparan. Ini tadi tuh 85, kita buat 90, enter. Nah, jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya gimana? Gambar ini kita grup, ya, di grup seperti ini, baru di grup ini, atau Ctrl G pada keyboard, klik. Nah, di grup, masukin dalam sini teman-teman. Nah, masukin dalam sini. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau kurang miring, diklik sekali akan muncul panah seperti ini. Putar dikit. Nah, gini. Nah, pada contoh ini kan kotaknya nih di atas nih. Nah, di blok aja kotak ini. Tekan kotak ini, tekan si pada keyboard, pilih kotak yang ini, atau di blok begini boleh juga. Baru pindah ke atas. Cara pindahkan ke atasnya gimana? Di sini toolnya. Ring order, baru to front. Nah, to front object. Pindah ke atas dia. Nah, sepertinya gambar ini kurang besar ya. Kita bisa dikit aja. Nah, begitu. Nah, sudah seperti ini. Nah, tinggal kita masukin ini logo ini. Nah, logo ini sebenarnya sudah ada ya, sudah disiapkan sama panitia uji kompetensinya. Tinggal diambil aja file, ambil gambar itu file import, saya simpan di sini, ambil yang ini, import, taruh di sini, dan taruh di sini, teman-teman. Zoom aja. Nah, kalau kurang kecil-kecilin, kita masukin ya satu-satu aja, taruh sini, ditaruh sini. Nah, kalau kurang kecil, dikecilin. Nah, begini teman-teman. Oke, selanjutnya buat tulisan ini. Nah, tulisan ini, teman-teman ketik aja pakai teks di tekstur, baru diklik gitu ya, bukan di teks paragraf begini ya. Teks paragraf begini, bukan begitu, tapi diklik aja, pilih text tool, nah diklik begini, caps lock-nya diaktifin biar besar semua. Left in enter konser, nah gitu. Oke, saya besarin begini, saya taruh di sini. Fontnya kita pilih fontnya Arial ini, Arial rounded. Ini kasih warna kuning aja dulu, kasih warna kuning seperti ini. Baru kita kasih efek, kurang besar ya kayaknya. Gini, kita kasih efek ini kontur, ada garis hitam tebal di pinggir-pinggir teks ini. Di sini, ininya kontur. Baru klik teksnya, klik tahan, geser keluar sedikit, dia akan keluar konturnya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita kasih efek ini warna-warninya gimana? Kasih efek warna-warni di sini. Interactive fill, pilihnya yang nomor 2, fountain fill. Nah, kita tentukan dulu arahnya dari sini ke sini. Nah, buatnya di bawah sini. Double klik akan muncul seperti ini. Kita geser ke sini biar ada kita kelihatan perubahannya. Nah, gitu ya. Geser dulu, geser ke sini. Nah, gitu ya. Double klik. Nah, ini kan dua warna nih di sini. Gimana biar banyak warna seperti pada contoh itu? Nah, yang ini kita ganti warnanya hijau. Nah, ambil itu warna hijau. Oke. Di sini kita double klik untuk memunculkan panah untuk warna lain, mengisi dengan warna lain. Double klik. Sini kita kasih warna kuning. Sini kuning. Sini double klik juga, kasih warna hijau lagi. Nah, begini. Nah, teman-teman sudah bisa lihat nih perubahannya di sini. Nah, berikutnya yang ini, yang terakhir kan warna putih, kita ganti warna kuning. Kuningnya gimana? Yang gini. Oke. Nah, ini udah jadi. Nah, langkah terakhir adalah
Oh ya, ini belum, yang ini belum kita rubah ini. Kebetulan ini kan berbeda seperti ini. Nah, ini kotak yang ini dirubah dulu teman-teman. Biar sama, menurut toolnya sama tadi itu interactive fill tool, pilih yang nomor 2. Nah, ini sorry. Yang copy ini bukan itu gambar yang ini. Kita tap aja, kita cari. Ya ini kotaknya. Ini kita pilih, terus di sini langsung aja nih. Kalau ini bisa langsung, nggak perlu harus ke sini. Saya pilih hijau gitu ya. Oke, udah. Yang ini saya pilih warna kuning. Gitu. Nah, ini tinggal digeser teman-teman. Sini kan diposisikan sama nih. Kira seperti apa tuh? Hijaunya tadi, hijaunya kita ganti deh. Hijaunya agak hijau gelap ya. Ini kita lebihkan begini. Begitu ya. Udah. Nah, seperti itu. Terus kita buat teks ini. Buat teksnya itu saya punya teksnya itu ini. Ini saya klik kanan, copy. Terus saya ini kalau yang ini pakai teks paragraf teman-teman. Buka dulu. Kita masukin master. Nah, ini kita kasih fontnya 14 coba. Oke. Nah, ini rata. Kalau kita ikutin ini rata kanan, cuma dia mengikuti alur ini rata teks di sini. Rata kanan. Nah, gitu teman-teman. Arahkan di sini. Tapi warna putih ya. Warna putih ya. Kasih warna putih. Fontnya digedein lagi. 16 kali ya. Oke, kita coba 16 dulu. Terus ini jaraknya kan ini kan renggang per barisnya. Rubahnya gini, pakai ini shape tool, ada panah ke bawah. Kalau panah kanan ini adalah per karakternya melebarin. Kalau panah yang bawah ini adalah barisnya. Gitu. Nah, gimana cara ngikutin alurnya? Kita buat dulu alurnya di sini teman-teman. Cara buat alurnya itu kita bisa menggunakan ini. Mana nih? Nah, ini pada kelompok freehand ini kita pilih pen. Nah, dari sini saya buat alur, dari sini klik di sini, baru saya taruh di sini. Saya bengokin begini alurnya, ikutin nggak lengannya gitu ya. Nah, baru ke sini, baru ke sini lagi teman-teman. Nah, baru klik kanan, ini pilihnya wrap paragraph text. Nah, masuk ke sini, ke option ini, klik, pilihnya yang ini, text flow left. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, untuk membuktiinnya gimana biar itu benar-benar ini, saya rubah dulu posisinya, naikkan dikit gini ya. Nah, itu udah mulai berubah tuh ya. Nah, itu cara merubahnya. Tinggal teks yang ini saya turunin lagi dikit aja biar turun ke bawah dia. Nah, gini sama dikasih jarak lebar gini. Nah, ini saya rubah lagi. Nah, dia turun ke bawah kan, ikutin alur ya. Nah, dan sepertinya kurang besar. Kita besarin lagi deh. Kita besarin jadi 18. Nah, gitu teman-teman. Saya ini kita beli. Nah, tapi di sini kan kotaknya panduan garis untuk mengikuti alur ini nampak nih ya. Cara menghilangkannya teman-teman tinggal di klik kanan, pilih dulu objeknya, baru klik kanan tanda silang, kotaknya garisnya hilang. Nah, itu teman-teman ya. Panduan yang ada di sini. Nah, ini perhatikan, ini lakukan pencetakan hasil desain ke format PDF dan JPG dengan batas potongan atau blade. Nah, itu gimana cara ada batas potongan? Itu maksudnya begini. Nah, ini perhatikan, ini kan
keluar nih shadownya itu kita masukin ke dalam. Caranya gimana? Teman-teman blok dulu semua ini gini ya. Nah, blok semua, baru teman-teman di apa namanya, masukin ke power clip, pakai power clip ke dalam background ini, efek power clip, place inside frame, masukin dalam. Nah, ini udah nggak ada. Nah, setelah sedikit diperhatikan ternyata ada yang kurang. Kalau kita perhatikan di sini, ternyata ini gambar yang pertama ini ada apa namanya, bayang putih-putih di pinggir mengelilingi gambar ini. Nah, yang di sini kita baru buat tadi tidak ada. Coba kita akan buat ya. Nah, karena ini sudah dimasukkan ke dalam gambar background dengan cara power clip, kita edit dulu. Nah, klik kanan, caranya edit power clip. Nah, saya pilih gambar yang ini, baru saya pecah dulu karena tadi kan dalam satu grup ya. Saya pecah dulu, klik sembarang tempat, saya pilih yang ini. Nah, sekarang cara membuatnya di sini. Drop shadow, pilih yang smile glow, pilih warnanya warna putih. Ini kita pilih 2 misalkan. Ini sudah ada warna putihnya. Nah, kalau kurang kita buat 3. Nah, ini sudah ada warna putihnya. Oke, kalau sudah, ini kita kasih yang lebih tebal lagi. Nah, ini lebih tebal putihnya, kita buat 2. Nah, gitu, atau kita buat 1. Nah, kalau kurang tinggal tambahin ini. Nah, atau kita pilih flat. Nah, flat ya, flat ada putih, kita ganti kayak ini aja dulu. Nah, oke, kalau sudah, baru klik kanan, finish. Nah, warna putihnya. Nah, itu yang saya perhatikan agak kurangnya. Nah, tinggal kita buat blade atau perpotongannya. Nah, gini. Maksudnya begini, di blok semua dengan pick tool masih aktif, tekan shift pada keyboard, teman-teman bisa masukin dalam sini. Ininya aja. Nah, ininya aja kita masukin dalam. Nah, begini, ini tinggal dikecilin. Nah, ini maksudnya ada perpotongan, ada jarak antara lembar kerja dengan desain brosurnya. Itu yang dimaksud dengan ini, blade ini. Blade. Nah, tinggal disimpan format PDF. Cara menyimpannya, teman-teman ke PDF dulu ya. File save as. Ini formatnya ke PDF. Nah, ini PDF, tinggal pilih PDF-nya, namanya apa sesuai yang diminta petunjuk dari panitia uji kompetensinya, diberi nama apa, tinggal di save. Nah, kalau di formatnya JPG itu bukan file save as teman-teman ya, tapi file ekspor. Nah, file ekspor pilihnya JPG, namanya apa, jangan lupa di select only, baru di ekspor. Soalnya begini, coba saya kasih nama filenya misalkan Lab in Concert JPEG 2 misalkan, karena sudah ada tadi ya 2. Saya ekspor ya, nanti akan muncul jendela. Nah, ini jendelanya seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini kalau diekspor. Memang kalau format CMYK, kalau dari segi tampilan itu memang agak gelap kalau kita lihat. Jadi CMYK ini cocok memang untuk dicetak, tapi kalau untuk dari hanya dilihat saja itu pilihnya RGB. Coba lihat bedanya ya teman-teman. Nah, lebih terang kan kalau RGB, tapi karena permintaannya CMYK. Oke, yang lainnya nggak perlu dirubah, tinggal di oke. Nah, kita bisa lihat hasilnya format JPG-nya. Saya buka di D tadi, coba aja ini.
Nah ini yang dua tadi kan saya double klik. Nah ini desain kita tadi barusan. Nah kembali ke Korea lagi. Nah cukup jelas cara pembuatan brosur yang sederhana ini. Semoga ini dapat membantu teman-teman yang ingin uji kompetensi. Semoga, dan saya doakan lulus semua dengan hasil yang bagus. Sekian dulu, terima kasih. Ketemu lagi di video tutorial saya berikutnya. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-temannya. Terima kasih.